Sudah saya lihat sudah ada 35 orang selain saya dan Kang Gani yang bergabung di acara hari ini. Jadi insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ibu dengan Kang Gani, expert di Shopee, owner dari Baju Yuli yang luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan mudah-mudahan kita akan dapat banyak ilmu dari Kang Gani, ilmu yang pasti bermanfaat yang akan bisa kita implementasikan. Kang Gani, Damang. Ya, alhamdulillah. Kita ulang lagi chat-chatnya, kita ulang lagi karena tadi belum dibuka. Chat-chatnya kita ulang lagi. Alhamdulillah, jadi semua mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah semuanya. Kang Gani, hari ini kita mau bicara tentang apa, Kang? Jadi insya Allah saya mau share tentang tips Shopee Ads ya, basic tipsnya. Asik. Jadi kalau yang nggak ikut pertemuan sebelumnya, bisa ditanyakan ke teteh-teteh admin Gajah Mada karena rekamannya sudah ada. Pertemuan sebelumnya itu kita bicara tentang pengelolaan Shopee yang basic ya, Kang ya, untuk gimana cara jualannya yang basic banget. Kali ini kita akan lebih dalam lagi bicara tentang materi Shopee, fokusnya di basic ads atau iklan. Ibu-ibu ada yang udah implement dari pertemuan sebelumnya? Kalau saya sudah, Kang, saya sudah langsung jalankan dari yang pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat, mudah-mudahan jadi jariah untuk Kang Gani dan keluarga gitu ya. Jadi sekarang saya izin untuk nyedot lagi ilmunya gitu. Jadi kalau ilmu disedot nggak akan berkurang, kan, insya Allah malah bertambah. Siap, supaya gak lama-lama sayanya ngobrolnya gak kelamaan, udah bosan, pasti kita langsung saja ke Kang Gani untuk menyampaikan materinya. Kang Gani ini kelautan angkatan 2008. 2008. MBA angkatan 2018. 2018. Kok 10 tahun jaraknya? Gak jauh ya? Iya. Ya. Oh ya, saya juga belum memperkenalkan diri. Nama saya Fala, Planologi 2004. Jadi teman-teman, Kang Fala putus suaranya itu. Oh, putus. Halo, jelas? Ya, sok silakan cobain. Siap. Supaya tidak berlama-lama, saya silakan untuk Kang Gani bisa menyampaikan materinya kepada kita semua. Untuk ibu-ibu yang lain, kalau ada mau pertanyaan, silakan boleh mulai disampaikan melalui chat. Atau kalau mau langsung nanya nanti pada saat sesi tanya jawab, boleh raise hand dan buka video. Selama materi dimohon untuk selalu menonaktifkan mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya acara. Kepada Kang Gani, saya persilakan untuk memulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini Gajah Mada luar biasa, emak-emak di sini ngasih kesempatan lagi buat saya untuk sharing ilmu. Harapannya sih dipraktekin, jadi pahalanya ngalir ke saya ya. Jadi jangan lupa praktek ya Bu Ibu ya. Ya saya juga dapat untung gitu. Untungnya apa? Ya pahala insya Allah. Sekarang judulnya tingkatkan basic penjualan Shopee dengan basic tips Shopee Ads. Jadi saya akan ngejelasin basic tipsnya aja, lebih ke teknis. Nanti akan ke teknis insya Allah. Oke, kita langsung mulai. Perkenalkan, nama saya Gani Rozaki, saya Teknik Lautan 2008, lalu kerja dulu, lalu baru full time bisnis 2016. Setelah 3 tahun bisnis, dirasa butuh MBA, saya ambil MBA 2018 di ITB juga. Ini toko kami, Baju Yuli Official Shop, di Shopee-nya. Alhamdulillah sudah 153.000 penilaian, artinya kurang lebih kita sudah ngirim 200.000 paket. Jadi ini untuk ngasih tahu ke ibu-ibu bahwa insya Allah teori yang saya sampaikan di sini proven yang berhasil kami terapkan dan berhasil menelurkan penjualan ini. Oke, langsung mulai. Pertama, sebelum beriklan, pastikan ibu-ibu jualan di Shopee itu dengan judul yang benar. Karena kalau judulnya salah atau bahkan ada typo, itu bisa fatal untuk di performa iklannya. Jadi pastikan judulnya sudah benar. Itu di Shopee sudah ngasih tahu kok gimana kita
ngasih judul yang tepat di Shopee. Mulai dari strukturnya jelas, ada di depan tuh ada mereknya, ada tipenya, ada warnanya dan sebagainya. Itu tinggal ikuti aja. Lalu ada maksimum 80 karakter. Lalu sebelum iklan lagi yang kedua, itu ada fitur gratis di Shopee namanya sundul setiap 4 jam. Jadi masuk aja ke produk, lalu itu ada naikkan produk. Itu jangan sampai lewat Bapak Ibu, karena sayang banget. Sebenarnya maksudnya bukan si sundulnya ini, cuman sebelum ibu-ibu terjun ke iklan apapun, optimalkan dulu yang gratis. Karena toh gratis sayang banget kalau nggak dilakukan, sayang banget yang namanya gratis kalau nggak kita pakai. Jadi jangan kita ngiklan jor-joran, tapi hal-hal yang gratis dan mudah itu nggak kita lakukan, itu sayang banget. Jadinya kurang optimal, bisnis Bapak Ibu kurang optimal. Oke. Selanjutnya ini screenshot aja, jadi ibu-ibu bisa ubek-ubek aja websitenya Shopee, pastikan judulnya sudah tepat. Ini tinggal baca aja sih sebenarnya udah enak banget, tinggal baca lalu dipraktekkan. Lalu saya akan kasih tahu bahwa Shopee Ads itu bukan segalanya, Bu Ibu. Kalau Baju Yuli sendiri, kami sendiri pengalaman kami Shopee Ads itu kontribusinya 26% untuk omset kami di Shopee. Lalu ada Shopee Ads produk serupa itu, jadi ada 2 Shopee Ads ya. Pertama kata kunci, ketika orang ngetik kata kunci sesuatu, produk kita muncul. Lalu yang kedua, produk kita nebeng di beberapa page kompetitor, page halaman depan dan lain sebagainya. Itu namanya Shopee Ads produk serupa. Itu kontribusinya yang Shopee Ads kata kunci kalau di Baju Yuli itu 26% untuk omset Shopee only. Untuk produk serupa itu 7,5% aja dari omset kami di Shopee only aja. Sisanya 66,5% atau 67% itu mostly organik. Artinya orang yang ngeklik nge-search Baju Yuli di Shopee atau referral dari website atau dari Instagram, dari Facebook itu sisanya 66%. Jadi gede banget. Sekali lagi Shopee itu hanya cuma 26% atau 7,5%. Itu pengalaman kami. Sedangkan dari Shopee-nya, saya sudah ikuti beberapa webinar Shopee, memang dibilang Shopee Ads ini pengaruhnya hanya 15% ke penjualan seller secara umum. Kalau di total sebenarnya Baju Yuli 15% juga. Jadi kalau di rata-ratain ya 26 tambah 7,5 sama 33 dibagi 2 ya 15%-an juga. Jadi jangan sampai salah kaprah. Oh, gara-gara Shopee Ads penjualan saya jadi meroket 180 derajat, itu jangan harap karena rasanya belum ada orang yang seperti itu. Jadi Shopee Ads bukan segalanya. Oke, lalu saya akan jelaskan sistem iklan secara umum. Jadi secara umum itu iklan di online adalah bidding alias lelang. Sebagai contoh, ini saya ada ilustrasinya, yaitu ada platform itu bisa Shopee, bisa Facebook, bisa Lazada, bisa macam-macam, pokoknya platform bentuknya bisa web, bisa apps, bisa subscription dan lain sebagainya. Lalu ada brand A, B, C, yaitu advertiser, orang yang mau ngiklan di platform tersebut. Nah, secara umum sistemnya itu seperti ini, Ibu-ibu. Jadi brand A, B, C itu nawar nih ke platform. Dia berani bayar berapa sih? Biasanya per klik, tapi ada juga yang per view seperti YouTube, ada juga per impression, macam-macam, tapi umumnya itu per klik. Jadi brand A, B, sama C, dia nawar ke platform, dalam hal ini Shopee, berapa rupiah per klik. Dan antara A, B, C itu tidak saling mengetahui. A tidak mengetahui B berapa ngebidnya, C nggak mengetahui tentang A berapa dia ngebidnya. Lalu platform dengan algoritmanya dia akan menempatkan iklan-iklan tersebut. Nah, jangan salah kaprah juga, belum tentu highest bidder atau yang ngebid paling tinggi itu akan ditempatkan paling atas, belum tentu, karena platform punya algoritma tersendiri akan mencari yang paling strategis bagi highest biddernya. Strategis itu belum tentu di atas, bisa di tengah, bisa di bawah, bisa macam-macam. Karena saya pun kalau mau belanja nih di Shopee ya, biasanya ada iklan yang pertama itu nggak saya beli. Saya biasanya scroll ke bawah dulu, mungkin iklan yang di tengah atau di akhir itu baru saya beli. Itu Shopee pasti punya algoritmanya sendiri yang menempatkan highest bidder atau pelelang tertinggi, penawar tertinggi itu di lokasi yang paling strategis. Lalu user akan klik, lalu user akan beli. Jadi ini secara umum seperti itu di Google, di Facebook, di YouTube, di Lazada itu kurang lebih skemanya seperti ini. Ada beda-beda dikit dari istilah-istilah dan sebagainya. Lalu nah ini sistem iklan online yang penting lagi adalah Bu Ibu harus paham atau tahulah
beberapa istilah penting. Pertama itu ada CR atau conversion rate, yaitu beli dibagi klik. Jadi berapa jumlah yang beli dibagi kliknya berapa. Itu benchmarknya itu 2%. Kalau di Jagat online ini benchmarknya 2%. Jadi dari 100 orang yang klik, itu 2 orang beli. Itu conversion rate namanya. Lalu ada CIR atau cost income ratio yang intinya adalah ngasih tahu performa iklan kita berdasarkan rupiah yang kita keluarkan. Jadi biaya yang kita keluarkan dibagi dengan omset. Itu benchmarknya kalau fashion ya itu 10% itu udah oke. Kalau bisnis lain kayak makanan terus macam-macam itu saya kurang tahu, cuman pengalaman saya benchmarknya itu 10%. Lalu ada ROAS, ini kebalikannya dari CIR atau CIR ini, yaitu omset dibagi biaya iklan. Jadi simpelnya gini, kalau CIR itu 10%, CIR saya 10%, sehingga kalau saya keluar uang 10.000, omset saya adalah 100.000. Ketika saya keluar uang 1 juta, omset saya adalah 10 juta. Lalu ROAS atau return on ad spend itu kebalikannya. Lalu ada istilah CPC atau cost per click, itu biaya yang Bu Ibu keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk 1 klik. Nah, kalau di Shopee itu pengalaman kami itu 300 sampai 400 rupiah per klik. Oke. Ini istilah umumnya, ini penting banget dihafal. Ya, sebenarnya gampang sih ya, karena ini secara bahasa juga sudah ketebak gitu kalau hafal kepanjangannya. Disclaimer-nya ini pengalaman pribadi, benchmark ini. Jadi di bisnis fashion ya, karena baju Juli fashion, Bu Ibu yang jualan makanan itu akan sangat berbeda mungkin, atau yang jualan emas misalkan kayak belalai emas ya Pak Adi Onggoboyo itu kan marginnya tipis tapi nominalnya kan besar sekali. Jadi benchmarknya juga bisa berbeda. Jadi 2% dari 2 miliar itu beda dengan 2% dari 100.000 gitu. Jadi ini bisa berbeda, ini benchmark saya. Selanjutnya, nah sebelum mulai lagi kita harus tentukan budgetingnya. Jadi cost structure-nya. Cost structure dari satu produk Bu Ibu itu seperti apa. Ini penting, jangan sampai capek-capek iklan ternyata boncos, capek-capek iklan ternyata ya jualan untuk rugi, capek-capek iklan ternyata ya lari di tempat. Inilah mengapa banyak pebisnis-pebisnis yang ngaku, "Duh saya 5 tahun atau 10 tahun bisnis tapi uangnya nggak tahu kemana." Nah karena biasanya cost structure-nya dia nggak jelas. Atau karena biasanya salah invest. Investnya di inventory biasanya yang kayak gitu. Tapi macam-macam. Pada umumnya karena cost structure-nya nggak jelas. Jadi cost structure itu dari satu produk, Bu Ibu punya satu produk misalkan, HPP-nya berapa sih? Kalau saya ini real case saya, ada simplifikasi sedikit biar nggak ada koma-komaan ya. Itu real case-nya kalau saya HPP produk itu 50%. Ini langsung masukin aja 50% sehingga profit kantor saya 50%. Lalu ada marketplace fee itu sebenarnya 8,6%. Itu sehingga profit kantor saya tersisa 41%. Lalu operasional seperti kontrakan, lakban, listrik, internet, AC, ada macam-macam itu 11% dari si harga jual ini. Sehingga tersisa profit kantor saya 30%, gaji 15%. Nah ini agak tricky, saya simplifikasi aja karena sebenarnya kan gaji nggak linear ya. Kalau 15% artinya omset segimanapun gaji tetap 15%, padahal kan enggak. Jadi kalau kita jualan 1.000 order per minggu dengan 2.000, misalkan 1.000 order per minggu kita butuh 10 karyawan. Tapi ketika 2.000 order belum tentu kita butuh segitu karyawan, bisa nambah sedikit aja atau bahkan nambah 3 kali lipatnya. Jadi ini simplifikasi aja, gaji saya ambil 15%. Lalu marketing, nah budget saya marketingnya itu 10%. Sehingga menghasilkan profit kotor yang 5%. Lalu pajak 0,5%, 4,5%. Nah ini yang penting yaitu marketing si 10% ini. Saya contohin langsung ke bestseller kami ya, di Bajuli bestsellernya produk yang ini. Harga jualnya itu adalah Rp130.000. Ini tinggal dikaliin aja, HPP-nya berapa, marketplace fee-nya berapa. Sehingga ketemu biaya marketing maksimal untuk menjual satu pieces produk ini adalah Rp13.000. Jadi mau jualan di Shopee, mau jualan di Facebook Ads, di Google Ads, dimanapun itu, maksimal saya keluar Rp13.000 untuk menjual satu piece produk ini. Ini penting. Nah, angka 13.000 ini akan menjadi penentuan Shopee Ads-nya Bu Ibu. Sekali lagi ini bisa beda-beda kalau saya angkanya seperti ini. Lalu Ibu-ibu harus tahu conversion rate dari produk Bu Ibu. Itu udah ada di Shopee, itu udah enak banget.
Shopee itu statistiknya tinggal ubek-ubek aja. Nanti ini akan saya praktekkan, yang intinya kita cari tingkat konversi, yaitu di sini tulisannya pesanan siap dikirim dibagi kunjungan. Nah ini kalau bestseller kami itu conversion rate-nya itu 1,86% dan 1,91, itu sedikit di bawah benchmark-nya Shopee. Nah kalau conversion rate udah tahu, budgetnya udah tahu, nah tentukan maksimal CPC-nya. Jadi maksimal ibu-ibu keluar biaya per klik tuh berapa sih? Nah, real case-nya max CPC saya itu memang Rp13.000 max marketing tadi dikali conversion rate-nya sehingga mendapatkan Rp240 per klik. Itu maksimal saya keluarkan untuk ngiklan di Shopee. Jadi rumusnya max CPC sama dengan budget marketingnya berapa kali conversion rate-nya berapa. Saya coba simplifikasi, katakanlah budgetnya 10.000, lalu conversion rate-nya 2%, sehingga max CPC-nya adalah 200 per klik. Nah, coba saya balik biar lebih paham. Jika saya habis Rp10.000, saya akan dapat 50 klik, karena 10.000 dibagi 200. Nah, 50 klik ini hasilnya apa? Yaitu satu penjualan, karena conversion rate saya adalah 2%. 2 dibagi 100 dikali 50, satu penjualan. Sehingga budget saya yang 10.000 itu betul-betul habis, teroptimasi untuk terjual satu produk. Tentu harapannya 10.000 kejual 2 atau 3 atau 5 produk ya. Tapi kan ini kan kita budgeting max CPC atau max cost per kliknya. Nah ini penting sekali. Jangan sampai ibu-ibu ngebid Rp500, Rp1.000, padahal budgetnya nggak segitu. Nah itu makanya yang balik lagi ke awal, cost structure ini penting. Ini bisa beda-beda. Kalau budget marketingnya 20%, mungkin max CPC-nya bisa 500 per klik, 1.000 per klik. Itu tergantung pricing, tergantung macam-macam. Itulah makanya secara alur, pertama adalah budgeting, lo cek performa produk ibu-ibu, itu conversion rate-nya berapa. Kalau misalkan produk baru, cobain dulu aja di 2% untuk perhitungan ini. Lalu budgeting menghasilkan berapa rupiah sih per klik yang maksimal ibu-ibu keluarkan. Lalu selanjutnya penentuan keyword. Nah, di Shopee ini eksperimental, artinya apa? Saran saya hajar dulu aja ibu-ibu, misalkan jualannya brownies panggang, hajar dulu aja menurut ibu-ibu keywordnya apa sih untuk dijadiin Shopee Ads, misalkan jadi brownies kukus, brownies coklat, brownies kacang, dan lain sebagainya, hajar dulu aja, atau bisa cek ada ditambah kata pencarian, nanti insya Allah saya praktekkan juga, ada volume pencariannya. Itu bisa dicek mana yang paling banyak dicari orang. Cuman sepengalaman kami, yang paling banyak dicari itu belum tentu yang ngasih kontribusi omset terbesar. Jadi kalau kami kan keyword utamanya adalah gamis anak, tapi ketika kami ngebid iklan di gamis anak, itu omsetnya tidak lebih besar daripada keyword yang lain. Jadi itu belum tentu, makanya saya bilang eksperimental. Saran saya tentukan 10 keyword, nanti evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Taruhlah ibu punya 10 keyword yang sudah ibu cobain. Nah itu harus dicek berkala, minimal 3 hari sekali atau maksimal sebulan sekali. Kalau sehari sekali jangan ya, karena terlalu cepat. 3 hari sekali oke, seminggu sekali. Saya pribadi seminggu sekali saya cek. Di keyword-keyword tersebut mana yang CIR-nya melebihi budget. Nih, contohnya ini saya ada budget ya keyword yang CIR-nya 11%. Artinya ini harus dilakukan sesuatu. So yang lainnya ini di bawah 10% masuk ke budget kami. Caranya apa? Yaitu boleh di-kill, nggak pakai sama sekali keyword tersebut, atau di-reduce budgetnya khusus keyword itu. Tapi itu bahkannya bisa macam-macam. Saran saya jaga di 10 keyword. Jadi 10 keyword ini, kalau yang bagus 8 pertahankan, tambah 2 lagi. Atau dari 10, 9-nya jelek semua. Simpan 1 ya nggak apa-apa, namanya juga iterasi. Kita iterasi mana yang baik kita lanjutkan, yang jelek kita tinggalkan. Makanya ini namanya eksperimental, penentuan keyword. Oke, sekarang saya akan coba untuk praktek yang tadi hal yang saya jelaskan. Pertama itu adalah yang ini, di mana sih nyari conversion rate ini? Ini saya akan buka dapurnya Baju Yuli. Jadi masuk aja ke seller center. Lalu Bu Ibu tinggal masuk aja ke bisnis saya. Di sini ada bisnis saya, man. Ini bisnis saya. Lalu klik produk di sini. Lalu tinggal klik yang performa ini. Nah, di sini saran saya gunakan periode datanya itu 30 hari terakhir. Atau 7 hari sebelumnya juga boleh, asalkan konsisten.
Konsisten artinya di penentuan strategi yang lain tetap 7 hari terakhir. Iklan yang di bahkan lintas platform juga tetap 7 hari terakhir. Kalau saya di 30 hari sebelumnya. Nah, ini 30 hari sebelumnya performa produk saya. Lalu di sini centang aja yang namanya tingkat konversi dibagi kunjungan ini. Pesanan siap dikirim dibagi kunjungan. Artinya pesanan yang dibayar dibagi dengan kunjungan yang dilakukan, yang Anda dapatkan di Shopee. Nanti udah dapat, lalu ketemu di sini conversion rate-nya berapa. Ini yang best seller kami itu 1,88%, lalu ini 1,93%, ini best seller kami. Lalu ada yang 23%, nah ini biasanya karena flash sale atau karena promo tertentu, karena meskipun tinggi sekali conversion rate-nya, cuman page view-nya dia rendah, cuma 4.000 view. Kalau dinaikkan jadi 92.000, belum tentu conversion rate-nya tetap 23%. Oke, selanjutnya ke iklannya, saya akan tunjukkan. Nah, ini iklan Shopee baju Yuli. Ini di 1 bulan terakhir, ini kata kunci ya, kami berhasil ya ROAS-nya itu 10 kali atau CIR-nya 10%. Kita keluar 15 juta, omsetnya 155 juta. Ini kenapa saya bilang eksperimen, saya akan tunjukkan ketika misalkan yang terakhir November. Bulan November harusnya parah. Nah, bulan November kami keluar 25 juta. Omsetnya cuma 100 sekian juta, alias ROAS-nya 4 kali atau CIR-nya 25%. Ini saya juga iterasi terus, sehingga lama-kelamaan dapat yang 10%, nanti akan mundur lagi, makanya akan terus-terus dapat 10%, bulan depannya 15%, naik turun, makanya pentingnya untuk dicek secara berkala. Ini iklan kata kunci. Cara ngecek keyword yang terbanyak itu, ibu-ibu tinggal tambah aja kata kunci baru di sini. Nanti pilih produknya, misalkan taruhlah saya bikin produk ini, konfirmasi. Lalu di sini pilih manual. Nah, pilih otomatis saya sarankan tidak pakai, nanti saya jelaskan. Nah, di sini akan ada keluar rekomendasi-rekomendasi dari Shopee, apa sih keyword-keywordnya. Pakai ini boleh, tapi ini hati-hati biaya iklannya. Atau bisa cek klik tambah kata pencarian. Kalau untuk cadar, apa sih yang paling banyak dicari? Bisa dicek di sini. Oh, ternyata cadar bukan niqab. Jadi orang lebih mahfum mencari cadar daripada niqab. Atau misalkan brownies ya, misalkan brownies. Nah, orang tuh paling banyak mencari brownies 71.000 pencarian. Kalau brownies panggang cuma 9.700. Kalau brownies kukus itu lebih kecil lagi. Nah, itu tinggal eksperimen aja mana yang volume pencariannya terbesar, tentu peluangnya lebih besar, cuman belum tentu itu menghasilkan omset terbaik dari tiap keyword yang ibu-ibu tawar atau ibu-ibu bidding. Lalu ada satu lagi kata Shopee Ads iklan produk serupa. Ini juga performa kami. Ini di bulan November itu lumayan lah, 4 kali, 5 kali. Ini sekitar 6 kali. ROAS-nya sekitar 6 kali. Sedangkan di 1 bulan terakhir itu sudah lebih dari 10 kali. Jadi keluar 3 juta, dapat omset 40 juta. Itu untuk iklan produk serupa. Ini sebenarnya lebih simpel. Kalau ibu-ibu nggak perlu bidding keyword di sini, jadi tinggal iklan produk serupa, lalu klik misalkan produk yang ini ya. Ini saya sarankan tidak pakai otomatis. Lalu tinggal pilih aja biaya iklan yang tadi sudah dihitung berapa, taruhlah Rp200. Ya sudah, tinggal aktifkan iklan. Gitu aja sebenarnya. Lalu ada pengaturan lanjutan, sebenarnya itu ada bisa milih mau tampil di mana, misalkan di halaman rincian produk, di kompetitor kita mau ningkatin budgetnya berapa. Lalu di rekomendasi halaman utama, ini biasanya kalau udah kena ini ya, personal apa sih namanya, kalau ibu-ibu suka nge-search terus diikutin oleh Shopee ketika buka Shopee, nah itulah namanya, disinilah ngiklannya. Kan ibu nge-search misalkan 100 produk, gak mungkin 100-100-nya akan muncul di home-nya Shopee. Kalau ibu-ibu ngiklan ke produk tersebut, kemungkinannya akan lebih besar muncul ketika si user buka si Shopee.
Ini sebenarnya kalau kami, ini saya biarin aja tetap 0%, jadi secara umum berapa klik sih, berapa rupiah sih maksimal per kliknya. Itu tinggal masukin aja hitungan yang tadi. Ini mungkin terlalu cepat, kalau nanti ada yang bingung silakan tanya aja, nggak apa-apa. Saya masuk lagi ke presentasi. Oke, terakhir do and don't-nya untuk iklan di Shopee. Pertama, do-nya concern juga ke LTV ya, Bu Ibu, alias lifetime value. Lifetime value itu simpelnya adalah repeat order. Jadi harapannya kita ngiklan banyak, tapi setelah itu orang pada order lagi ke kita. Jadi kita nggak keluar biaya untuk iklan. Tentu jadi marginnya kan lebih tinggi, profitnya lebih tinggi. Jadi concern juga ke situ, caranya gimana? Ningkatin repeat order tuh banyak, misalkan nyari kasih bonus, lalu kasih stiker, lalu kasih teleponin bahkan, macam-macam. Pokoknya entah gimana caranya tingkatin repeat order. Kalau kami sendiri di Baju Yuli itu repeat ordernya sekitar di 30%. Sedangkan benchmarknya fashion secara umum itu katanya 40-50%. Kalau saya justru mungkin saya pribadi beli produk fashion repeat ordernya 80% ke atas kali ya, karena misalkan udah suka nih sepatu Brodo misalkan, karena anak ITB ya, suka Brodo, ke depannya kalau saya beli sepatu ya Brodo lagi. Jadi itu macam-macam, jadi jangan diabaikan si lifetime value atau repeat order ini, penting sekali. Lalu yang selanjutnya adalah ganti bidding berkala sesuai data terbaru yang saya tadi bilang, karena conversion rate itu naik turun. Makanya wajib dipantau berkala. Lalu naikkan budget klik ketika tanggal kembar. Nah, atau tanggal kembar atau promo besar ya, big promo itu apa sih yang terjadi ketika big promo? Orang itu lebih mau beli. Jadi orang lebih mau beli, artinya conversion rate-nya tinggi. Ketika conversion rate-nya tinggi, biaya per klik kita harusnya naik juga. Nah, pengalaman saya, conversion rate ketika tanggal kembar itu 11-11, 12-12, kemarin 3-3, sekarang mungkin 4-4, itu naik 3 kali conversion rate kami di hari itu aja. Jadi budget kliknya ya saya naikin 3 kali, kadang 2 kalinya gitu biar aman. Jadi intinya ketika big promo itu jangan diem aja. Saran saya naikin si budget kliknya 2-3 kali, oke, itu tergantung data dari ibu-ibu. Bisa cek kok waktu 11-11 kemarin naiknya berapa kali sih bisnis saya, itu bisa dicek berapa kali peningkatannya. Lalu down-nya adalah pilih otomatis. Jujur saya belum pernah nemu orang yang berhasil pilih otomatis iklannya Shopee, entah kenapa ya. Feeling saya sih karena Shopee kan itu secara algoritma secara umum ya. Padahal dia nggak tahu HPP kita berapa, HPP tiap orang beda. Ada yang main adu murah HPP-nya mungkin 70%, 80%, ya iklan nggak masuk. Ada yang mainnya high fashion, HPP-nya 25%, 20%, macam-macam. Makanya saran saya pilih otomatis jangan dipakai, karena saya belum pernah menemukan orang yang berhasil. Saya pun pernah gagal seminggu 2 minggu menggunakan itu, ngiklan untuk for nothing gitu, percuma. Jadi selalu boncos. Jadi saran saya jangan pakai yang otomatis. Lalu down yang terakhir itu do nothing. Artinya ketika ada suatu masalah dan kita diam itu lebih bahaya daripada kita melakukan hal yang baru tapi salah. Karena yang namanya iterasi, kalau kita salah ya tinggal cari yang sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Jadi jangan do nothing. Oke, itu aja presentasi dari saya. Kita open discussion. Saya balikan kepada Kang Falah, mangga. Asik. Seru banget nih ininya apa? Sharing dari Kang Gani sampai buka-bukaan dapur, Kang. Ya. jadi semangat buat kita supaya bisa seperti Kang Gani ini. Tadi dashboardnya itu. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Gani bisa diterima dengan baik gitu ya. Tadi itu fruitful banget dan sangat bisa diimplementasikan, tapi keywords yang harus kita ingat dari Kang Gani ini adalah iterasi ya Kang, jadi harus di trial error. Jadi kalau rumus dari Kang Gani itu nggak works di teman-teman ya bukan berarti ilmu dari Kang Gani itu salah gitu, tapi karena memang kalau namanya iklan dimanapun, mau di IG, mau di Facebook, mau di Shopee, pengalaman saya mah yaitu iterasi terus-menerus ya Kang ya, apalagi produknya beda, sesama fashion aja nggak bisa sama gitu. Saya pernah ikutan workshop Shopee Kang waktu itu,
menurut dia dunia fashion itu cheer-nya itu 40% gitu. Itu juga dari Kang Gani udah jauh beda kan, Kang Gani targetnya 10, dia 40 gitu. Jauh pisan gitu. Jadi memang dicari sampai ketemu rumus yang paling tepat buat bisnis kita ya Kang ya, itu yang harus diingat sama teman-teman. Jadi yang paling menarik itu yang terakhir, jangan yang don'ts-nya itu do nothing itu. Jadi biasanya kalau guys boncos sudah langsung menyerah dan terkapar gitu. Enggak, ini bukan perjalanan, bukan sprint ini maraton ya Kang ya. Iya, betul. Harus iterasi terus gitu. Ini sampai ketemu rumus kayak tadi berapa lama Kang kalau boleh sharing? 4 tahun kayaknya, gara-gara MBA. Jadi sampai ketemu iterasi yang sesuai itu perlu sekitar 4 tahunan itu. Iya, betul. Tuh, ibu-ibu 4 tahun. Jadi kalau yang baru mulai 2 bulan terus boncos ya jangan langsung apa namanya baper gitu. Jadi nanti itu iterasi terus menerus. Ya, tadi materi sudah disampaikan. Saya cek dulu di chat. Ada pertanyaan, Kang. Ini sedikit ngulang, tapi nggak apa-apa ya kita ulang. Mungkin tetehnya nggak ikut yang dulu. Ini mengenai judul. Judul harus jadi nama toko atau gimana? Kalau brand yang dijual banyak tuh gimana gitu? Apakah brand yang ditulis semua atau kumaha brandnya? Oh iya, ini juga waktu itu pernah ditanyakan juga ya sama ya. Tergantung kalau misalkan Bu Ibu jualan HP nih, HP itu penting sekali brand. Jadi Samsung, karena brand oriented user itu tinggi. Jadi depannya harus ada Samsung atau Xiaomi atau Realme atau Huawei, itu depannya wajib. Meskipun toko ibu-ibu misalkan toko emak cantik ya nggak apa-apa, judulnya ya nggak harus relate sama toko, nggak masalah kok. Itu secara algoritma itu nggak pengaruh. Saya banyak menemukan yang keyword yang apa ya yang sering muncul, nama tokonya pun nggak relate sama keyword kita. Misalkan searchnya gamis anak, nama tokonya nggak bisa anak, nggak bisa anak gitu, nama tokonya bahkan nama pribadi bukan nama brandnya, itu nggak masalah. Jadi kalau brand banyak yang dijual banyak gimana ya, bagusnya ada nama brand. Itu kalau brand oriented. Tapi kalau memang produk-produk produk-produk umum, bukan umum, generik, misalkan kertas, terus lem, atau yang misalkan orang nggak peduli gitu brandnya apa, nggak ditulis brand juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman masalahnya kita kan jualannya di Shopee. Nah, Shopee menyarankan seperti itu. Saran saya ya ikutin aja apa yang kata punya mall gitu. Suatu saat algoritmanya berubah ya kita udah ngikutin yang sebelumnya kok. Karena pasti juga si orang IT-nya ngikutin acuan itu. Tapi untuk saat ini menurut saya fakta di lapangan, kalau jualan produk yang non brand oriented, di depannya nggak ada brand, itu nggak masalah. Jadi rumusan dari Shopee bisa kita pakai, tapi itu pun juga sebenarnya nggak mutlak gitu ya Kang ya. Kalau memang produk kitanya bukan apa ya, misalkan kayak center gitu, menurutnya kita jualan center gitu, nggak ada brand center yang terkenal amat ya nggak usah juga, nggak apa-apa menurutnya. Ya, betul. Baik, tadi pertanyaan sudah dijawab. Ada pertanyaan selanjutnya Kang. Tadi ngecek keyword di tab apa? Sama slide apakah nanti akan di-share? Ini pertanyaan dari Teh Milati, FI08, Fisika 08. Oh ya, slide nggak apa-apa, share aja sih. Nanti rekaman juga ada kok, teteh-teteh, ibu-ibu, rekaman. Kalau mau slide nanti saya serahkan ke asisten saya yang di grup ada. Ngecek keyword di tab apa? Oke, berarti share screen lagi ya. Keyword kata kunci mungkin ya, maksudnya pada saat iklan itu ya. Jadi kalau ngecek keyword, ibu-ibu pertama masuk ke iklan Shopee di sini. Lalu ada 2 iklan di sini, yaitu pertama iklan pencarian sama iklan produk serupa. Nah, yang pakai keyword itu adalah iklan pencarian ini. Jadi klik aja. Lalu kalau belum ada yang diiklanin, biasanya langsung klik iklan kata kunci baru. Lalu pilih produknya. Nah, misalkan contoh produk yang ini. Klik konfirmasi. Lalu pilih otomatisnya, ini nggak dicentang ya kalau saran saya. Lalu di sini klik aja tambah rekomendasi kata pencarian. Itu otomatis Shopee akan ngeluarin
kata-kata pencarian yang relate sama produk kita ini. Makanya penting sekali judulnya tepat. Jangan sampai ada typo, jangan sampai balik ke alay ya, misalkan nulisnya baju jadi B4JU atau B4JU. Nah, itu pasti ngacoin algoritmanya si Shopee Ads ini. Jadi harus relate sama produk aslinya. Dia akan muncul rekomendasinya, ini mau dipakai silakan, dicek satu-satu juga silakan. Sejauh ini sih memang bagus ya, saya rekomendasi Shopee ini. Cuman kalau sebanyak ini nanti ngelolanya akan pusing. Makanya untuk awal-awal saya sarankan maksimal 10 keyword aja. Atau mau ngecek keyword yang lain, klik aja tambah kata pencarian di sini. Lalu masukin keywordnya misalkan Bergo Syar'i misalnya. Nah, Bergo Syar'i ternyata cuma 4.300 yang nge-search per bulan. Kalau Khimar Syar'i, ternyata 41.000. Jadi akan sangat logis kalau ibu-ibu ngebit Khimar Syar'i daripada Bergo Syar'i, karena jauh lebih banyak orang yang nge-search-nya. Kurang lebih gitu. Coba bagian yang nggak ngertinya sebelah mana ke Bu Mutia ya tadi? Di teh, iya, Milati. Oh iya, Bu Milati. Sika 08. Nanti kalau masih belum jelas, Teh Milati ditanyakan lagi ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas maksudnya keyword yang tadi atau ada keyword lain yang dimaksud gitu ya. Kita lanjut boleh, Kang? Ya, silakan. Tapi otomatis itu memang cenderung boncos ya berarti ya, Kang ya? Iya, saya belum pernah ngalamin, belum ketemu juga orang yang berhasil ya. Saya dulu kalau waktu awal nyoba dari sejak ikutan yang Kang Gani pertama, nyoba iklan duluan gitu, Curi Start, itu kepakainya kalau buat saya masang tapi kecil gitu buat setelah itu diambil datanya buat tahu kata kuncinya gitu, biar tahu tapi nggak keluar kata kunci banyak mun ditarik ke Excel juga ya. Keluar kalau di download dia akan ada real keyword aslinya apa akan keluar. Kalau otomatis? Kalau otomatis nggak tahu karena nggak keluar ya. Iya bener lah, janganlah otomatis mah boncos. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari ini nih, Teh Imlati TL03. Punten mau lihat rumusnya sekali lagi dong, apa nanti boleh lihat rekamannya? Jangan. Pas beres join udah beres rumusnya, nggak boleh Kang, nggak bisa Kang. Ngelihat rumus, ada boleh Kang di-share lagi rumusnya, rumus yang mana nih? Yang mana Teh Imlati? Mungkin tadi mah yang saya tahu di-share teh rumus hanya yang ini aja ya, yang apa? HPP tadi ada ya sama CPC dan itu. Iya itu tadi soalnya pas join pas bareng beres bahas rumus naon. Oh. Iya, kayaknya Teh Melati sebenarnya udah tahu kayaknya, cuman ngetes aja ini mah ya Teh ya. Ngetes aja. Ya ini rumusnya, ini penting sekali Maxi PC ini. Ya itu jangan sampai kita ngiklan laku tapi ya kitanya lari di tempat. Syukur-syukur kalau gaji karyawan masih kebayar, tapi kalau sampai pinjam uang untuk ngegaji karyawan, jadinya bisnisnya nggak sustain. Jadi rumusnya simpel aja, budget marketingnya dari ini kita mikirnya mikro ya satu produk. Kalau mikirnya makro bisnis secara umum kompleks lagi, jadinya nggak basic tips. Jadi kalau kita mikirnya mikro, satu produk aja kita budget marketingnya berapa dan conversion rate produk itu berapa. Sehingga Maxi PC-nya adalah budget marketing dikali conversion rate. Ini supaya simple, katakanlah budget marketingnya 10.000, conversion rate-nya 2%, sehingga Maxi PC kita adalah Rp200 per klik. Nah, biar lebih ngerti, saya coba balikin. Kalau kita habis Rp10.000, artinya kita dapat Rp10.000 dibagi 200 per klik. Dibagi 200, artinya dapat 50 per klik. 50 klik. Dari 50 klik itu kan kita dapat satu penjualan. Karena conversion rate kita adalah 2%. 2 dibagi 100 dikali 50 sama dengan satu penjualan. Jadi 10.000 ini terpakai penuh untuk jual satu produk. Begitu Teh Imlati. Ngomong-ngomong, ini conversion rate-nya adalah conversion rate yang diambil dari iklan, maksudnya CIR ya. Kalau di iklan biasanya pakai CIR kan ya. Nah, atau conversion rate yang diambil dari bisnis saya, punten ya. Dari bisnis saya, Bu. Jadi ini karakter produknya, bukan karakter iklannya. Jadi mau ngiklan dimanapun, misalkan di Facebook berhasil ngasih 200 per klik juga nggak apa-apa. Kan conversion rate-nya jelas gitu. Makanya harus dipantau conversion rate-nya udah stabil atau belum. Kalau kami alhamdulillah sudah menemukan conversion rate yang stabil. Jadi mau ngiklan berapapun, mau di hari apapun, conversion rate-nya antara segitu range-nya. Nah, jadi
conversion rate-nya itu si karakter si produk itu seberapa laku sih sebenarnya. Mantap, mantap. Thank you. Oke. Sama-sama. Beda sama CTR berarti ya, Kang ya? Kalau CTR beda, CTR itu kan klik Cuma through klik rate. aja ya, cuma klik aja. Ini udah sampai jadi penjualan berarti kalau ini mah ya. Ya, betul. Belum. Kalau CTR itu lebih ke... Enggak, kalau yang tadi Kang Gani, yang Kang Gani share itu mah udah sampai jadi penjualan berapa ya, persen? udah sampai gitu, closing. targetnya sampai closing. Betul. Siap. Teh Melati cukup jelas? Teh Melati cukup jelas? Jelas. Bisa. Kalau mau diulang harus bayar soalnya. Siap. Saya boleh lanjut, Kang Gani? Ya, hayu. Ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Kalau untuk yang belum pernah jualan sama sekali, ini baru mau mulai banget jualan di Shopee, belum ada yang beli, belum ada transaksi lah, bener-bener dari ini banget. Conversion rate-nya, patokannya kan belum ada berarti nih. Mulai ngiklannya gimana tipsnya? Ini pertanyaan dari Teh Ratih. Nanti kalau sempat dikenalin Teh Ratih dari angkatan berapa dan jurusan apa? Oke, Bu Ratih. Kalau baru mulai jualan banget atau baru launching produk banget, saran saya cobain aja di 2% itu. Karena itu udah benchmark secara umum ya jualan online di 2%. Jadi iterasi dari situ. Kalau ternyata diiklanin, ternyata 2% profit nih ya lanjutin dong. Kalau ternyata kan kalau kita ngiklan dia akan compounding datanya. Nanti penjualannya berapa, akan muncul conversion rate baru, masukin ke rumus yang atas tadi, muncul lagi max CPC-nya berapa. Nanti jalan lagi iklannya, conversion rate-nya jadi berapa. Makanya penting sekali iterasi ini agar menemukan conversion rate yang stabil. Kalau conversion rate udah stabil kan tinggal masalah scale up aja, masalah seberapa besar Anda mau ngiklan. Kalau udah stabil ya. Kalau ternyata belum stabil, minggu ini 1%, minggu depan 10%. Nah itu cobain aja terus sehingga mendapatkan stabil. Ya kalau kami sih sampai 4 tahun butuh untuk tahu stabil si produk ini, conversion rate-nya berapa sih. Jadi jangan sampai yang kejadian di kami, menurut kami ini produk bagus nih, kudu laku, kita keluarin iklan tanpa lihat data, jadinya ternyata nggak lebih laku daripada produk yang lama. Itu makanya pentingnya untuk iterasi tadi. Jadi kesimpulannya conversion rate-nya berapa, ambil 2% dulu aja, Bu Ratih. Kang, kalau buat yang baru tuh kadang-kadang frustratingnya tuh kan udah ngiklan, boro-boro conversion rate, seminggu dicek cara penjualan. Udah kumaha. Ya itu berarti 0 kan conversion rate-nya, artinya itu perlu dicek jalan nggak iklannya, ada yang lihat nggak, karena kan gak laku itu kan ada 2, orang lihat tapi nggak mau beli, atau orang nggak ada yang lihat. Nah cek dulu, orang lihat nggak, kalau orang nggak lihat berarti iklannya nggak jalan. Tapi kalau orang pada lihat, pada ngeklik tapi nggak mau beli, berarti ada yang salah dengan produknya. Entah itu produknya emang jelek ya, punten ya, atau harganya kemahalan, atau memang produknya terlalu clickbait gitu. Jadi evaluasi orang mau ngeklik. Bisnisnya berarti ya? Ya evaluasi sih, ya betul. Ya. Gitu. Jadi Kang Gani 4 tahun, ibu-ibu, kita mudah-mudahan jangan selama itu ya. Aduh. Kita lanjut Kang Gani, ininya mana tadi Teh Martalia. Oh iya, kalau naikin iklan minimal ini dari Teh Martalia. Nanti tolong kalau berkenan di share jurusan dan angkatan. Kalau naikin iklan minimal berapa lama untuk bisa dievaluasi? Rada kurang paham sih ini Teh Lia pertanyaannya, cuman mungkin tadi kalau Kang Gani kan seminggu sekali ya ngecekin si data iklan bagus atau enggak gitu, kalau saya tadi nggak salah dengar. Oke, kalau saya jawab gini gimana ya? Jadi saya akan naikin budget per kliknya itu ketika conversion rate-nya tinggi. Jadi kayak natural market-nya Ramadan kan kalau jualan gamis tuh orang berbondong-bondong beli gamis, beli baju muslim. Itu conversion rate kami otomatis naik. Sehingga kalau masukin ke rumus yang tadi, otomatis max CPC-nya juga naik. Karena bukan hanya saya aja yang berpikiran seperti itu, di kompetitor juga berpikiran seperti itu, otomatis jadi naik juga. Jadinya ya looping seperti itu. Karena kalau kita biarkan seperti CPC-nya rendah ketika conversion rate-nya naik,
bisa-bisa nggak muncul si produk kita. Bisa-bisa ya produk orang lain yang muncul terus. Kemarin Kalau- ke situ. Kalau gini kan, kalau misalkan tadi contoh misalkan kita baru mulai ngiklan gitu ya, Enggak, terus itu ke bawah. kata kuncinya 10 gitu, misalkan kita coba tadi seperti saran Kang. Terus di antara semua kata kunci itu belum ada conversion gitu setelah seminggu gitu ya. Pokoknya nggak ada semua. Kita bisa gimana sih cara menilai si kata kunci yang paling bagus kalau nggak ada conversionnya gitu di antara kata kunci itu? Oke, kita praktek ya, biar jos. Ini kelihatan ya Kang Fala ya? Kelihatan, alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu performa produk yang saya klik produk. Apa ganti semua kata kuncinya gitu kan, atau Jangan, yang harus dievaluasi. Ini misalkan kalau saya pakainya 1 bulan terakhir, Bu Ibu terserah mau 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir. Pengalaman saya itu asal konsisten aja. Jangan di sini 1 minggu terakhir, ya. Di iklan yang lain 1 bulan terakhir. Nah, itu jadi aneh datanya. Karena kelebihannya 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir itu dia lebih agile, lebih apa? Cepat ini. Lebih cepat, lebih responsif. Jadi kalau ada kenaikan pasar ketahuan. Tapi kalau 1 bulan terakhir lebih stabil. Oke, ini 1 bulan terakhir. Nah, misalkan ada yang nggak ada penjualan nih. Nah, ini CIR-nya 0. Ini saya nge-bid 0, tapi biaya keluarnya rendah. Berarti memang nggak ada yang klik, memang nggak ada yang nge-search. Jadi saya biarin aja. Karena cuma keluar 500 perak, 2.800 perak. Nah, kalau yang CIR-nya, nah ini tinggi nih, ini belum saya evaluasi nih. Ini sampai 61%. Artinya saya keluar Rp300.000, omset cuma Rp487.000. Artinya kan jelas boncos ya. Ini keyword ini akan saya hapus mungkin di Sabtu ini. Karena terlalu tinggi sekali. Nah, lama-kelamaan kalau akan terus berjalan seiring waktu, Bu Ibu akan menemukan winning keyword-nya apa. Nah, winning keyword saya adalah yang di range antara 6-11% lah. Nah, winning keyword saya adalah gamis anak tanggung, gamis anak 6 tahun, syari anak, gamis anak 10 tahun. Bahkan ini ada keyword kompetitor, gamis syari anak perempuan. Dan gamis anak doang justru nggak masuk di winning keyword-nya kami. Jadi itulah pentingnya dievaluasi. Dilihat dari CIR ini, kalau yang melebihi budget itu di-kill aja atau diganti. Ya diganti atau dikurangi si per kliknya berapa. Gitu Kang Fala. Ya, berarti mengevaluasi itu memang penting banget ya, ininya keyword. Kalau keyword yang asalnya winning terus bisa jadi nggak winning tuh kemungkinan nggak sih? Pernah kejadian nggak di Kang Gani? Asalnya winning nih, terus tiba-tiba dia jadi ngedrop gitu, jadi tiba-tiba nggak seru lagi si keywordnya. Wah, belum pernah ada kejadian. Kalau ada perubahan makro ya, kayak misalkan orang-orang tiba-tiba nyari bumper mobil, tiba-tiba nggak nyari, itu mungkin kejadian. Tapi kalau saat ini sih saya belum ngalamin. Belum pernah pengalaman. Siap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ibu-ibu. Mana tadi terakhir teh? Oh ini, tadi terapi udah, Martalia udah. Dari TIS Istiqomah. Kalau organiknya belum bagus, sarannya gimana? Baik benerin organik dulu atau ads, Kang? Yang mana nih? TIS Istiqomah. Kalau organik belum bagus nih, organiknya dulu kita rapihin atau ads juga jalan atau gimana? Atau mana duluan atau gimana? Agak kurang ngerti sih, tapi nggak apa-apa. Jadi organik itu sebenarnya syarat aja supaya performa iklan kita bisa diotak-atik gitu. Tadi yang saya bilang kalau organiknya jelek alias dasarnya jelek, yang tadi jadi alay BA7U, terus kita bid jadi baju, bid keyword baju, itu jelek pasti performanya. Jadi bukan artinya organik dulu bagus terus nge-add sebenarnya. Jadi kita siapin basic produk kita itu sudah tepat semuanya, pricing sudah oke, keyword sudah judul sudah oke, foto produk sudah oke, baru dia siap untuk launch, alias launch-nya apa di organik sama di
iklan. Jadi organik sama iklan itu paralel, bukan organik dulu bagus terus diiklanin. Ya. Justru lebih penting itu sih conversion rate tadi. Ya. Kalau patokan organik teh lebih ke si tokonya kita siapin dulu dengan rapi sesuai yang tadi kaidah-kaidah tadi, itu berarti ya Kang ya, kita rapiin buat ngebusnya nanti pakai iklan gitu. Oke, kita lanjut lagi Kang. Nanti kalau ada yang masih belum jelas boleh diperjelas ya teteh-teteh, ibu-ibu semuanya. Ini Teh Martalia ada pertanyaan lagi. Kalau di tanggal kembar itu budget iklannya dinaikinnya kapan Kang? Di hari H atau sebelumnya? Ini macam-macamnya, banyak teori beredaran. Kalau saya sih di sejam sebelum hari H, karena kalau jam 12 ya kemalaman, jadi jam 11 gitu. Jadi kalau saya menganut di hari H aja. Oke. Jadi pas di hari H-nya aja. Cuman sekarang kan Shopee ngegeser behavior usernya, jadi kebanyakan klaim voucher dulu, check out-nya di minggu depannya. Itu juga bisa, mungkin akan ada pergeseran behavior nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini saran saya di tanggal kembar atau di big promo itu di hari hanya aja. Jadi kalau big promonya 44 ya di 44-nya aja. Oke. Kalau kemarin teh saya ini Kang sempat ngulik Shopee ya Kang ya. Terus ada feature broadcast, itu pengaruh nggak sih? Saya baru nyoba sih kemarin, baru minggu lalu nyoba gitu. Oh ngaruh kok, bagus itu. Soalnya itu termasuk organik gratis yang bisa kita lakukan kan ya? Iya, itu sayang banget kalau nggak dipakai. Ada slotnya. Tapi cuma seminggu sekali ya kan, bisa nambah nggak sih Tete? Saya nggak inget ya. Kalau nggak salah kami mah 3 kali seminggu ya. Curang. Pengen sekali. Ya lupa sih, 3 kali rasanya. Atau Lazada ya yang 3 kali. Jadi ada fitur broadcast itu bagus. Karena karakteristik kita memang, saya pun kadang lupa mau belanja apa, harus diingetin. Nah itu lebih mudah ngiklanin ke orang yang lupa, mau beli tapi lupa, daripada yang belum tahu nyobain produk kita, terus diiklanin itu lebih susah. Jadi lebih baik yang ada mengingatkan belanja gitu ya, Kang ya. Benar, saya sih kemarin nyobain karena mau ada 44, jadi iklannya mah sama-sama kayak Kang Gadi dinaikin pas hari H gitu. Cuman sebelumnya saya coba broadcast info mau ada 44 gitu. Itu mungkin yang saya coba lakukan sih kemarin. Membroadcastnya gratisan iya. Ya, ini saya udah cek ada 3 memang. Kalau saya ada ngingetin broadcast ke pengikut atau pembeli. Ini saya liatinnya siapa tahu beda ya, karena curang sih bisa dapat 3. Ini saya ada 3 setiap minggu nih, ada pengikut atau pembeli, lalu ada pengingat pembelian, lalu ada pengingat penilaian. Nah, ini yang paling keren sih menurut saya, itu pengingat pembelian. Jadi orang yang sudah add to cart ke produk kita, mungkin dia lupa nggak buka Shopee lagi atau gimana, nah kita ingetin jadinya beli, karena ini paling tinggi conversionnya. Oke. Jadi saran saya pakai aja terus, ini seminggu sekali dia, ini hasilnya lumayan nih, saya juga baru baca. Untuk dari broadcast gratisan aja dapat 43 juta. Ini 30 hari terakhir. Itu gratisan ya, Kang ya? Nah, ini gratisan. Makanya seperti saya bilang tadi, mental kita sebelum iklan yang berbayar, kita mental gratisan. Itu ajang latihan memang seperti itu. Siap. Ya, kalau saya sih tadi kenapa keingetan itu nanya karena kalau saya kemarin mau ada 44 ini coba broadcast gitu. Ya mudah-mudahan nih akhirnya nyangkut. Siap. Lanjut Kang. Mana tadi terakhir teh. Nah ini. Uli dari TI. Nggak mau nyebutin tahun, kelamaan soalnya. Konversi produk saya kecil banget Kang. Minta tips bagaimana meningkatkan conversion rate. Oke, back to basic. Ini banyak orang yang, aduh saya nggak laku-laku jualan, nggak tahu alasannya kenapa. Sebenarnya cuma 2 jualan online nggak laku itu. 1, orang nggak ada yang lihat. 2, kalau orang lihat terus nggak mau beli, itu aja. Kalau nggak ada yang lihat, artinya ada yang salah di produk kita. Ya orang nggak mau lihat aja gitu, gimana mau beli? Entah itu keyword judulnya salah, foto produknya jelek, atau salah kategori, itu fatal. Macam-macam. Jadi sekali lagi, 1, nggak ada yang lihat. 2, lihat tapi nggak mau beli. Nah kalau masalahnya
Bu Uli ini adalah tingkat konversinya rendah. Nah, orang udah pada lihat tapi nggak mau beli. Nah, kenapa? Coba direfleksikan. Biasanya kalau saya pribadi udah lihat terus nggak mau beli karena harga. Kan oh ini keren nih baju koko misalkan keren, tapi 750.000. Oh, kayak deui gitu. Nah, biasanya karena harga kalau konversinya rendah itu. Kedua, karena tidak sesuai misalkan nge-search-nya jilbab syar'i pas muncul fotonya bagus, pas diklik dilihat fotonya enggak syar'i ini mah jadinya nggak mau misalkan. Kan jadi nggak beli menurunkan conversion rate. Lalu kasus lain adalah ulasan bintang. Orang udah ngeklik nih, ternyata bintangnya 3, dicek ulasannya pada jelek, jadi nggak mau beli. Itulah menurunkan conversion rate. Cuman pada umumnya sih harga. Kalau pihak Shopee dia menekankan harga ya. Jadi kalau conversion rate-nya rendah katanya sih harga secara umum. Itulah sekali lagi, ini penting banget buat ibu-ibu. Basicnya seperti itu. Kita nggak laku teh kenapa sih? Satu nggak ada yang lihat, dua orang kalau udah lihat terus nggak mau beli. Ya satu nggak ada yang lihat, dua udah lihat tapi nggak mau beli. Ini masalah kedepannya. Kalau nggak ada yang lihat ya masalah reach aja, masalah seberapa kuat modal untuk iklan, seberapa bagus produk kita secara organik dan seterusnya. Kalau nggak ada yang beli, pada lihat tapi nggak beli, ya itu masalah si kualitas produknya, harga dan seterusnya. Mudah-mudahan menjawab ke Bu Uli. Siap. Kang, kalau di iklan itu bisa tahu nggak sih iklan kita dilihat berapa orang gitu? Oh bisa, klik aja sampai klik aja. Kalau saya nggak ingat lah, saya cek dulu. Misalkan ternyata memang iklannya kan tadi problemnya kata Kang Gani kan nggak dilihat orang gitu. Nah kita bisa tahu nggak sih iklan kalau kita ngiklan nih problemnya yang mana gitu? Apakah problem kita nggak dilihat gitu atau kata kuncinya salah atau kumaha gitu? Oh ya bisa dilihat ini. Jadi kalau spesifik Shopee Ads ya. Nah ini ada kelihatan nih berapa dilihatnya. Nih bisa di sort. Ini ternyata ada yang misalkan nih yang kayak ini keyword kompetitor kami nih. Ervantina. Kliknya bidnya gede tapi nggak ada yang lihat, artinya kita nggak relevan sama kalau kita ngebit ini secara algoritma nggak relevan, nggak akan keluar, nggak akan muncul. Atau Gami Syari Anak dilihatnya cuma 8 tapi bidnya sama seperti yang lain, ini kemungkinan karena bidnya kerendahan, karena Gami Syari Anak ini kan umum generik. Ya. Tapi saingannya banyak ya Kang ya? Mungkin bisa saingannya banyak gitu. Terus kalau yang winning keyword kami yaitu memang misalkan nih Gamis Anak paling banyak dilihat tapi dia ininya CIR-nya 18%. Okay. Jadinya boncos. Nah ini kalau ini sih agak sayang mau di-kill enggak. Jadi kadang saya biarin selama secara umum CIR saya masih 10%-an itu saya masih terima. Kadang karena kalau dia nge-view-nya banyak ya, ngedatengin orang nge-view banyak gitu ya. Ya bisa jadi gitu. Karena sekali lagi Shopee Ads ini bukan segalanya. Bahkan ada namanya retargeting, nanti kalau orang udah nyangkut kena Shopee Ads kita bisa tembak lagi dia di Facebook Ads dan sebagainya. Tapi itu bisa gitu, kompleks. Kang? Bisa. Kita retargeting jadi, orang yang konekin ke Facebook jadi bisa. Bisa. Namanya catalog sales atau collaborative ads. Jadi kita bisa. Itu semua bisa atau cuma baju Yuli doang ya? Oh. Tergantung, jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Ada level penjual ya, ada yang biasa, ada yang star, ada kalau baju Yuli mall ya kalau nggak salah ya Kang ya? Iya, Shopee Mall. Itu request aja ke RM-nya. Jadi kalau ada yang mau RM, tanya aja. Itu kita bisa akses katalog kita di Shopee di Facebook Pixel. Tapi itu kompleks. Oke. Tips dapat RM Kang? Saya belum dapat. Itu no comment. Siap. Kita lanjut aja ya Kang ya pertanyaannya. Mudah-mudahan ibu-ibu tadi jelas semua karena ini menarik banget. Keyword, 10 keyword itu untuk satu produk atau buat semuanya Kang? Ini dari Rizkia baju berenang muslim.id. Dan pertanyaan keduanya, kalau untuk mulai iklan, kira-kira nyoba di berapa produk ya yang diiklanin teh, atau milih produk yang paling laku atau justru yang lagi nggak gitu laku kita iklanin gitu? Oke.
Ya 10 keyword itu ini basic ya kalau Bu Rizky ya ini punya pengetahuan tinggi soal statistik ya sebenarnya ini matter of angka aja. Jadi kalau kita bisa ngelola 100 keyword kita klik satu-satu diituin ya nggak apa-apa. Cuman saran saya untuk awal-awal ya 10 keyword aja untuk satu produk. Produk lain ya keywordnya beda lagi. Lo untuk iklan nyoba berapa produk yang diiklankan. Nah, kalau secara umum sih bestseller 3 bestseller diiklankan. Cuman kalau memang saya percayalah ibu-ibu di sini advance dalam perhitungan ngitung-ngitung ya. Ya itu sort aja produknya dari conversion rate-nya berapa. Kan kita itu bisa download tuh ke Excel dari si bisnis saya itu. Kita bisa dapat conversion rate-nya berapa, terus dikalikan ke HPP masing-masing, cost structure masing-masing, muncullah mana saja produk yang layak diiklankan. Mana saja bid-nya tiap produk itu max CPC-nya berapa. Itulah mengapa kalau saya yang diiklankan nyari semua justru. 50% produk kami yang kami iklankan. Karena ya CPC-nya ngikutin rumus tadi. Mau segimanapun ya nggak boncos gitu secara teori ya. Cuman banyak orang menyarankan bestseller aja mungkin. Saya lihat sih karena biar simple aja yang jualan online-nya. Jadi bestseller aja 3 gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Bu Ibu di sini Gajah Mada kan luar biasa, harusnya lebih advance level lah insya Allah. Siap. Jadi gitu Ibu-Ibu, ada pertanyaan selanjutnya dari, halo? Cukup jelas Kang Gani suara saya? Jelas ya? Tadi rada mantul soalnya di sini. Kalau tanggal kembar itu maksudnya gimana? 4 April gitu ya misalnya? Ya. Iya ya, yang 4433 gitu ya, 1212. Puncaknya mah 1212 ya Kang ya? Ya, karena clearance kan. 1212 yang paling edan mah biasanya. Ini Teh Ratih tadi hatur nuhun, beliau di TI 2007. Ada tips dari Teh Imlati, hatur nuhun, parameter bisnis saya dan iklan itu beda. Kalau dashboard bisnis saya, produk dilihat itu dia masuk halaman produknya, tapi kalau di dashboard iklan Shopee dilihat tuh cuman orang cari si kata kuncinya. Oh ini advance nih. Nanti kita tanyakan langsung ke Teh Imlati yang hobinya ngulik-ngulik data luar biasa. Ada pertanyaan selanjutnya dari Teh Aisyah, BM 06. Punten saya teh singkatan jurusan teh sok rada mahiwal ini TBM teh naonnya? Bangunan merencanakan, berarti planologi ini. Oh iya, berarti ya sejurusan sama saya artinya kumaha. Jadi ibu-ibu tolong komen kalau kita ada yang mahiwal gitu. Hampura saya teh singkatan mahiwal itu bahasa Jerman. Teman-teman kalau nggak tahu mahiwal malah gitulah pokoknya mah. Pertimbangan pakai keyword luas atau spesifik itu gimana Kang? Kalau keyword luas tuh si customer pakai keyword apa sebenarnya yang dimasukkan atau gimana? Karena itu berarti udah pernah nyoba nih Kang. Ada keyword itu kan kalau kata kunci ada yang luas, ada yang spesifik ya Kang ya. Itu kalau dari Kang Gani ada tips atau gimana cara mengoptimalkannya? Jujur saya belum pernah pakai yang keyword spesifik. Jadi saya selalu pakai yang keyword luas. Cuman in teori dia kalau keyword luas itu misalkan brownies, kita ngebit cuma brownies panggang gitu. Nanti otomatis seharusnya kalau ada orang yang nge-search brownies panggang Ibu Aisyah, dia muncul juga karena ada brownies panggangnya di situ. Atau contoh lain misalkan batik Pekalongan, kita ngebit di batik Pekalongan, nanti kalau ada orang nge-search jual batik Pekalongan murah, kemungkinan kita masih keluar. Secara teori gitu, cuman saya jujur belum pernah nyobain yang keyword spesifik ini, belum pernah nyobain. Oke. Ada hubungan dengan biaya kah? Misalkan spesifik lebih murah gitu atau luas lebih mahal atau sebaliknya? Nggak tahu juga. Kayaknya enggak sih. Siap. Siapa ini Teh? Imlati. Nama passwordnya Teh, passwordnya? Imlati. Password. Password naon tadi? Itu yang bahwa kalau keyword luas tuh ya itu tadi yang kayak kalau brownies Ibu Aisyah itu masuk ya. Nah tapi kalau dia spesifik tuh bahkan dia spasi pun nggak boleh beda. Jadi misalnya ya kita naruh si keywordnya brownies legit gitu. Nah kalau ada customer nulisnya brownies spasi legit spasi
aja, nah ada spasi di belakangnya aja itu nggak masuk gitu Hmm. kalau spesifik. Jadi spesifik tuh makanya exposure-nya tuh kecil banget dan begitu kayaknya tuh mulai 6 bulan lalu ya kayaknya berubah banget. Spesifik tuh dulu lumayan jalan di saya, tapi mulai 6 bulan lalu itu parah banget kalau kita pasang spesifik tuh hampir kayak nggak ada exposure-nya gitu, rendah banget gitu. Oh gitu Dia teh. maksa kita masuk ke luas. Pantas kemarin saya ngerubah nyoba gitu ya, ngerubah ke spesifik dibanyakin karena kalau tadi saya ya kalau naruh di luas gope gitu, pas dirubah ke spesifik jadi turun jadi 4 sekian gitu. Nah, lebih murah ya. Cobain turun. Memang spesifik tuh harga basicnya aja lebih murah kan, basicnya tuh Rp150 ya kalau spesifik, kalau luas 180, tapi beda banget deh exposure-nya. Nah, Ah, kalau dulu justru nggak disaranin pakai luas karena luas tuh biasanya kemana-mana banget. Tapi AI-nya Shopee tuh ya kayaknya makin canggih aja ya. Jadi sekarang tuh walaupun kita pasangnya luas, selama kategori produk kita tuh bener, dia nggak terlalu jauh-jauh kan amat lah itu tadi. gitu. I see, baik. Melencengnya tuh nggak parah-parah banget gitu. Siap. Keren. Keren. Bu Emma hati-hati nuhun pisan. Nah, Oh, ini tadi ada yang protes BM itu mikrobiologi. Jurusan baru. Oh, mikrobioma zaman saya juga udah ada sih. Alhamdulillah saya kolot-kolot gitu, jadi udah ada. Tapi kenapa BM bukan MB mikrobiologi? Enggak. Enggak ketang. Ya, mah. Ada lagi yang info Martalia KI 0 KI naon KI itu kimianya. ya kimia betul. Alhamdulillah. Dari pertanyaan berikutnya dari Juliana Prastika Pertiwi. TK ya, live beliaunya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kita tanyakan. Untuk jadi Shopee Mall gimana caranya ya? Wah, ini nih Kak. Soalnya saya lihat ada syarat pernah diliput sama media nasional. Produk pernah masuk mall. Kalau penjualan lewat susah ya masuk ke Shopee Mall. Dari Teh Yuliana 6 TK Teknik Kimia apa? Oh, itu syaratnya kayaknya berubah-ubah. Saya cerita aja yang Baju Yuli alami. Jadi Baju Yuli alhamdulillah Shopee Mall-nya organik, artinya waktu itu awal-awal kita Shopee Mall tuh 2017 kalau nggak salah. 2017 itu si Shopee memang butuh mengklasterkan si seller-sellernya. Apalagi 2017 itu banyak scraper. Jadi banyak yang jualan lintas marketplace atau antar marketplace tersebut. Jadi pusing lah banyak barang-barang aneh gitu, barang-barang yang dijual lebih mahal dan laku juga gitu, marginnya tinggi sekali. Nah, makanya Shopee dia kayaknya karena hal itu dia mengklasifikasikan seller-sellernya. Waktu itu syarat kami Shopee Mall itu hanya karena performa bagus saja. Alhamdulillah kami waktu itu udah pengiriman 2 kali sehari, di mana sekarang mah udah wajar banget 2 kali sehari ya. Dulu 2 kali sehari masih wow gitu, karena kebanyakan yang jualan online itu sambil kerja dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah kriteria kami saat itu masuk, jadi daftarlah Shopee Mall. Tapi ada syaratnya apa? Itu harus PT atau CP, harus badan hukum ya. Kedua ada HAKI, ada hak kekayaan intelektual brandnya. Lalu ada syarat lagi pajak mah jelas ya, NPWP dan sebagainya. Lalu waktu itu ada syarat yang katanya harus masuk ke departemen store, tapi di nego-nego ternyata nggak rigid juga kok si peraturan itu. Kita lolos saja, jadi masuk ke Shopee Mall. Nah, jadi kalau peraturan sekarang adalah diliput media nasional, ya saya nggak tahu sejujurnya. Tapi saya yakin itu nggak rigid kok, karena itu ya bayangannya di engineer Shopee cuma centang sama uncentang aja kayaknya mah, persyaratannya ya terserah gitu. Yang paling dilihat mah mungkin bisnisnya kalau udah muternya udah bagus mah kemungkinan besar diterima Shopee-nya juga lebih besar mungkin ya daripada yang lain-lain yang kayak mall atau itu nggak rigid kayaknya. Tapi belum tentu juga sih yang Belum tentu juga. penjualannya yang kalau brand besar apa ya, saya sering menemukan yang kita udah biasa bertemu gitu sehari-hari, cuma Shopee-nya penjualannya cuma sedikit sekali, ya itu wajar karena punya brand. Iya. Penilaiannya macam-macam ya, bukan yang nggak bisa distandarkan. Tapi itu bisa ngajuin ya Kang ya, berarti kita ngajuin diri ikhtiar dulu, kalau ditolaknya atos gitu. Ya coba lagi gitu. Coba lagi kan, coba aja terus gitu ya. Siap.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari ini ada lagi yang aku nih, Kiki Rizky Bajurna Muslim, itu Kiki FA 10 VFA Farmasi. Nah, benar ya, farmasi ya. Ada dari Teh Fauzia. Kalau iklan dari FB Ads atau IG Ads diarahkan ke Shopee, pernah nggak, Kak? Rekomendasi atau gimana? Oh, pernah, masih jalan terus. Rekomendasinya kalau spesifik Shopee, yang katalog sales, jadi dia akan connect ke pixelnya Shopee. Artinya kita akan retargeting orang-orang yang sudah ngeklik produk kita di Shopee. Itu works kok. Saya juga pernah pakai audience website kami, audience sendiri, itu kurang sebagus daripada ke pixelnya Shopee. Oke. Kalau kita belum punya yang pixel Shopee itu, tapi nggak apa-apa, tetap dijalanin aja gitu ya. Nah, masalahnya nggak terukur. Oke. Ini karena di Shopee nggak ada tulisan ini dari Facebook Ads atau dari IG Ads, nggak ada. Nah, kalau di Facebook Ads-nya kita udah connect ke pixelnya Shopee, terukur. Bisa Kita evaluasi ya, bagus apa enggak. Kejual berapa piece yang kejual, produk mana aja yang kejual, di produk geonya juga ada, lengkap lah. Makanya terukur enaknya. Kalau belum connect, ya itu ya cobain aja sih. Cuman nggak terukur aja. Jadi teteh-teteh ibu-ibu panitia Gajah Mada, selanjutnya kita sama Kang Gani itu cara menghubungkan pixel ke Shopee gimana? Oh iya, boleh. Request dari saya. Boleh. Itu ngubunginnya mah gampang sebenarnya. Yang susah itu ya itu iterasi tadi. Karena costly kan. Seminggu keluar berapa juta lah, waduh hasilnya gitu. Okay. Kalau masang doang sih gampang, bisa kalau mau short session gitu sejam, ya nggak apa-apa, hayu. Asalkan udah punya akses aja gitu, karena itu penting harus di open access-nya oleh si Shopee-nya. Makanya penting untuk nanya ke RM, saya mau ngiklan ini dong, CPAS namanya. Apa namanya, Kak? Collaborative Ads. Ini saya ketik ya, CPAS. CPAS. Ini kalau kita ngobrol sama orang Shopee, ini ya keywords-nya ya? Ya, ini juga saya udah nulis di blog sih, ini tinggal buka aja kalau mau baca-baca. Tapi kalau ada kebingungan untuk setup teknis, itu gampang sih sebenarnya. Yang susah iterasinya tadi. Oke, jadi yang harus dilakukan pertama untuk ini mah account kita harus di-approve sama si Shopee-nya berarti ya, untuk bisa. Ya, betul. Oke. Itu nanti masuk ke BM kita yang normal, kan? BM FB yang normal itu biasa aja ya, nggak usah ganti BM dan segala macam, nggak usah. Business manager normal, cuman add account-nya biasanya mereka request untuk add account baru khusus Shopee. Jadi kan levelnya ada add account baru. Add account baru. Jadi levelnya kan business manager, ada add account, campaign, add set, add account baru. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Ini cuma tinggal bikin aja selama ngeganti BM mah sebenarnya nggak terlalu ribet lah ya. Cuman kalau ganti BM ya itu yang, tapi BM masih bisa dipakai yang lama ya. Ya, mikrobiologi bisa. Kok mikrobiologi? Bangunan dan merancang. Business manager maksud Kang Falah ya. Iya, business manager. BM Facebook teman-teman. Jadi kalau di Facebook kan kalau kita ngiklan ada dashboard khusus yang disediakan Facebook di business manager gitu. Itu yang nanti dikonekin. Ya nanti mungkin kalau dari panitia Gajah Madarnya mengundang lagi, kalau boleh topiknya itu, alhamdulillah itu. Jadi bisa sedot ilmu lagi dari Kang Gani. Ya boleh, tapi itu kayaknya udah advance level, jadi mungkin yang ikutan nggak harus semua, yang udah punya akses aja gitu. Cepet sih kalau setup doang mah. Harapannya dari sini yang kita dapat hari ini diimplement gitu yang basic-basicnya, jadi sebulan 2 bulan lagi udah masuk ke level mengerjakan lah gitu ya, minimal sudah berpengalaman, keywords boncos sudah kerasa gitu. Jadi kalau nanti mungkin dari teman-teman panitia bisa di rekap dulu siapa aja yang sudah dapat CPAS tadi dari Shopee-nya gitu. Jadi kalau udah mulai banyak, baru kita bisa ngobrol ya Kang ya. Ya boleh. Kita bisa ngobrol gitu. Ada lagi teman-teman, Uli TI blognya apa sudah ditulis oleh Kang Gani. Saya sebutkan aja garoblogs. Itu bikinnya zaman alay, saya jadi malu sendiri. Mau ganti domain udah bagus performanya, udah biarin. Itu Gani Rozaki ada blog sebenarnya.
Iya, Tapi ini di jangan flashback. ditiru ya ibu-ibu ya, ini Roblox 2020 09, nah itu tinggal dicari lah, ada di chatroom teman-teman semuanya. Ya, iya tuh Teh Melati namanya ketawa-ketawa dia. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi ke Kang Gani terkait ads? Kalau mau nanya langsung silahkan di apa? Teh Imla ada tambahan? Apakah ada tambahan lagi tentang ads-adsan? Tadi saya ini yang ternyata baru tahu spesifik itu berubah algoritmanya. Saya padahal baru ngerubah-rubahin kemarin ke spesifik. Pantes turun, cek saya teh kunaon turun. Pokoknya Dalam sekarang spesifik parah banget ini sih. Spesifiknya rendah banget gitu. Oh iya Kang, saya tuh ada satu pengalaman yang saya pengen tanyain ya. Kayak keyword gitu, keyword saya masukin satu keyword tertentu, terus di dashboard shop itu kan ada peringkat rata-rata ya iklan kita tuh. Nah saya coba nge-search di tempat saya sendiri, benar gitu peringkatnya sesuai sama yang ada di dashboard itu gitu, dengan keyword itu produk saya keluar gitu ya. Tapi nyoba ke orang lain, coba kamu keyword iya gitu. Nah bedanya apa Ya, memang bisa begitu gitu atau kumaha? ya itulah memang algoritma makin sini kan makin canggih, makin personalized. Mungkin Jadi ajaib ya. Oh. iya, jadi kita nggak linear karena keyword aja. Jadi mungkin ada dari 1000 variabel, keyword cuma 50%, misalkan sisanya dari Yang lain-lain. lain-lain, behavior. Itulah mengapa kita selalu dikejar terus sama iklan kita kan. Belajar di Tokopedia beli prosesor misalkan, kenapa di Shopee malah muncul juga prosesor gitu. Ya makin di sini memang iklan tuh makin personalized. Jadi kalau keyword tetap masih ada ya, karena intentionnya saya beli ya. apa. Cuman mungkin nggak seperti dulu yang 100% karena keyword ini muncul dia pasti muncul, belum tentu. Siap. Kayaknya gitu sih Kang Pala. Siap. Jadi ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Bisa raise hand langsung, bisa chat. Oke, kalau nggak, ada tuh. Teh Melati raise hand, silakan. Terakhir nggak nanya ya, nggak nambahin aja sih. Jadi kalau ada yang ngerasa kok kayaknya bid aku mahal banget gitu ya untuk sebuah kata kunci dan sebuah produk, itu tuh jadi yang aku notice itu ya, intinya dia tuh sekarang tuh gabungan, jadi peringkat iklan itu gabungan antara nilai bid dengan organiknya si produk itu sendiri. Jadi misalnya ya dia udah banyak penilaiannya, udah lama si produknya ada, terus laris dan populer ya. Populer tuh akhir-akhir ini terjual, kalau terlaris itu yang paling banyak terjual gitu, beda ya. Nah, kalau dia populer terus udah banyak penilaiannya, apalagi kalau penilaiannya pakai foto, video, pakai kata-kata gitu. Nah, itu tuh nilai bidnya tuh makin turun gitu. Nah, jadi makanya kok kayaknya orang yang udah tokonya udah bagus banget, kok dia bisa di depan aku melulu padahal aku udah pakai bid rekomendasi Shopee gitu. Nah, itu tuh sebenarnya dari situ, karena jadi Shopee itu peringkatnya tuh gabungan dua, walaupun ya yang terbesar masih tetap si nilai bidnya. Jadi kayak misalnya sekian persen tuh dari nilai bidnya, yang berapa rupiahnya yang kita bayar per klik itu. Yang nomor 2 adalah dari organik produknya. Soalnya pernah tuh ngelihat ada yang bid rekomendasinya asalnya tuh 600 atau 700 rupiah gitu ya per klik gitu. Begitu produk aku udah kejual sekitar 100 piece gitu, terus dia turun jadi ke 180 gitu. Tapi aku tetap peringkat 1 gitu. Nah, jadi itu gabungan si algoritmanya kayak gitu. Terus ya benar juga bahwa yang tadi iklan itu mulai dipersonalize ya sama Shopee-nya gitu. Jadi orang yang nggak biasanya nyari kata-kata itu ya mungkin iklan kita ditaruhnya di ujung-ujung gitu. Tapi kalau orang itu biasa emang nyari barang itu, iklan kita ditaruhnya di depan-depan gitu. Nambahin doang sih, tapi nggak tahu tadi udah dibahas apa belum. Sepakat. Siap. Alhamdulillah banyak bener nih ininya. Sebenarnya kalau biar nggak pusing ya ibu-ibu, mau keyword apapun asal maksipisinya memenuhi dan conversion rate-nya stabil, ya nggak masalah sih. Mau nyasar di keyword yang ngaco juga. Nah, itu pengalaman kalau yang di bestseller kami memang banyak
ke keyword yang ngaco, ya as long as dia laku ya no problem sih buat saya gitu. Begitu Bu Ibu. Siap. Luar biasa. Jadi gitu Ibu-ibu. Tapi yang tips paling utamanya adalah dicoba. Karena mungkin dicoba mesti bikin kayak praktek. Karena itu tadi karakter tiap bisnis yang saya pernah dengerin mah ya beda-beda gitu. Jadi intinya kalau ibu-ibu dengar dari seseorang sharing begini, terus ketemu lagi sama orang sharing begini yang berbeda gitu ya, sangat wajar gitu karena namanya ngiklan mah ya akan karakternya akan beda-beda di tiap bisnis ya Kang ya. Ya. Jadi itu yang iterasi itu yang harus terus-terus dilakukan gitu karena tanpa itu ya nggak akan ketemu winning campaign-nya ya. Jadi gitu ibu-ibu, mungkin ada final tips dari Kang Gani untuk kita semua. Oke, hati-hati sama ini ibu-ibu sama false positif namanya. Jadi kalau tiba-tiba kalau ibu-ibu penjualannya laku tapi nggak tahu kenapa, nah itu hati-hati. Nanti tiba-tiba penjualannya jelek, nggak tahu juga kenapa. Nah, itu hati-hati aja. Karena saya mengalami ternyata Baju Yuli di tahun kedua ketiga itu memang jujur diintervensi Shopee, wajar karena Shopee juga butuh seller yang performanya bagus, pengiriman cepat, chatnya cepat, sehingga kita sering muncul di organik, orang nggak apa muncul 5 produk kita, bayangin exposure yang Shopee kasih itu besar sekali. Tapi di tahun kelima ini kita kayak seperti sendiri gitu. Nah, oh ternyata baru sadar kemarin itu karena kita dibantu. Ya alhamdulillah. Jadinya kita nambah capital, jadi belajar kan. Pas sekarang baru kerasa, oh kalau sendiri itu seperti ini. Jadinya biaya iklan memang bengkak, makanya Baju Yuli dan brand-brand lain yang dari nol itu rata-rata makin gede brandnya itu makin mahal. Ya wajar karena biaya belajarnya makin besar dan biaya marketingnya makin besar. Gitu aja. Hati-hati Bu-ibu. Oke. Jadi gitu ibu-ibu. Ada yang nanya lagi Kang? Masih boleh Kang? Ya terserah Momot aja ini. Kita sampai jam berapa sih? 12 kan ya? Sekarang jam berapa? Oh, kita sampai setengah 12 berarti masih ada pertanyaan terakhir berarti kan? Kita pertanyaan terakhir sebelum ditutup karena sudah bertanya. Untuk produk fashion dari Teh Fitri Mutiara, untuk produk fashion yang banyak terjual dengan harga sangat rendah, bahan KW, sementara harga jual kita beda target market. Tapi kalau Shopee kan munculnya yang biasanya jumlah banyak terjual. Ini strateginya gimana? Apakah coba kata kunci atau mau fokus iklan di channel yang lain gitu di Facebook atau gimana? Kalau nggak mau main adu murah ya, memang di Shopee tentara ya memang naturalnya marketplace itu memang adu murah karena adu murah. Adu rayu Grand Friendly soalnya. Karena kan jadi bisa compare to head to head, jadi semua produk ditampilin satu, head to head pembedanya apa ya tinggal murahnya aja sebetulnya. Jadi wajar sekali kalau di Shopee, di Tokopedia, di Lazada ada adu murah itu memang natural marketnya seperti itu. Dan yang murah itu apa ya? Yang itu bahannya bahan KW, lalu spesifikasinya rendah, barang tiruan. Ya itulah memang kejadian faktanya seperti itu. Jadi kalau mau kita misalkan barangnya barang original harganya tinggi mau bertanding sama yang bahan KW itu, tandingnya jangan di Shopee, tandingnya di Instagram, tandingnya di media lain, di Facebook Ads, di Google Ads. Penjualannya di Shopee ya nggak apa-apa, bisa aja. Karena banyak juga yang toko-toko online yang Shopee itu cuma dia manfaatin hanya untuk transaksi aja. Buat check out aja ya. Nah, buat check out aja. Daripada build website sendiri, gateway sendiri, itu ribet, memang ribet. Ya dia cuma manfaatin Shopee untuk check out-nya aja. Itu ada laku. Jadi sekali lagi kalau mau main, kalau udah terlalu red ocean ya terlalu keras persaingannya, ya main tandingnya yang di Shopee, tandingnya di tempat lain. Jadi itu tadi udah disebutin juga, fokus di medsos, IG ya itu oke banget. Siap. Disesuaikan lagi sama target segmen pasar kita, berarti ya Kang ya bisnis secara keseluruhan. Siap Kang, karena tadi closing statement terus dibuka lagi pertanyaan, jadi sekarang harus ada closing statement lagi kan? Apa? Ada lagi tipsnya? Ya udah tuh nuhun pisan. Nanti slide-nya saya kasih asisten saya yang udah di grup Gajah Mother ya. Oke, nuhun pisan. Dipraktekin ya Bu Ibu ya, biar pahalanya ngalir ke saya insya Allah. Siap, insya Allah. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak kesempatannya.
Siap, Kang Gani. Kalau dari saya mungkin sharing dikit. Tadi yang pertama itu bukan sharing sih, menyimpulkan sedikit. Yang organiknya harus dimaksimalkan dulu. Tips yang gratis-gratis banyak-banyak diolah terus ya Kang ya. Tadi dari Kang Gani ada sundul-sundul. Kalau saya sih sharing dikit, saya sundul-sundul suka lupa Kang, tapi nemu satu aplikasi yang kita bayar sih 75.000 sebulan disundulin terus. Jadi otomatis disundulin. Ada namanya, ini bukan iklan, bukan di endorse, namanya booster.id gitu, karena saya kepake pisan. Karena saya tukang poho, Kang. Nyundul teh gitu. Itu cuma 75.000 sebulan disundulin gratis sama dia, jadi disundulin terus. Jadi kalau teman-teman termasuk yang pelupa seperti saya gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Memang berbayar, cuman kayaknya nggak terlalu mahal sih. Apa namanya Booster ID kok nggak ada ini? boostr.id. Jangan buka langsung Kang, itu ada affiliate-nya, nanti pakai affiliate saya aja supaya saya share nanti affiliate-nya di grup ibu-ibu motherhood supaya saya dapat cuan. Enggak bercanda. Ini bener ada affiliate, cuman kalau mau pakai alhamdulillah, kalau enggak juga langsung aja. Booster.id. Jadi itu saya yang kepake sih, dia produk feature-nya banyak beberapa, cuman yang saya udah pakai mah cuman yang untuk di situ dia bisa ini Kang, bisa ngelihat keyword kompetitor. Saya kepake juga tuh keywordnya si kompetitor keyword iklannya ya, kalau berhubungan sama iklan tuh keyword iklan kompetitor apa, kita bisa lihat, kita bisa, kalau yang kadang-kadang kan nyari keyword iklan teh ini ya suka mentok gitu, apalagi kalau saya sih kemarin suka mentok gitu. Jadi kalau cari ide keyword ya bisa juga pakai si Booster ID. Jadi itu yang kedua, yang gratis-gratisan jangan lupa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di Shopee tadi kita udah dengar dari Kang Gani ada sundul, ada judul, ada broadcast ya Kang ya. Broadcast itu juga manfaat banget. Yang ketiga, ads bukan segalanya, banyak yang harus dikerjain. Perkara ads itu yang terpenting adalah dikerjakan dan dievaluasi. Kalau tidak dikerjakan dan tidak dievaluasi, maka pertemuan kali ini menjadi tidak ada manfaatnya. Jadi semoga dimanfaatkan oleh teman-teman semua, pahalanya mengalir ke Kang Gani tanpa henti selama dimanfaatkan gitu. Atur nuhun pisan Kang Gani, ini sama-sama. Ilmunya luar biasa. Semoga bermanfaat buat semuanya. Teh Melati atur nuhun atas partisipasinya, sharingnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk Teh Melati dan ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu di hari Kamis pagi ini untuk belajar gitu ya. Dari saya mungkin cukup, ibu-ibu Gajah Mander yang semangat-semangat dan hebat-hebat ini pada ikut pemilihan IA nggak? Lagi rame IA, aduh riut saya. Gitu teman-teman, jadi mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan. Kita 3 hari lagi mau ada 4-4 ya Kang ya kalau di Shopee nih. 4-4, kalau mau coba dipraktekin di 4-4 ini mungkin jadi momen yang bisa dicoba lah, kalau supaya nggak terlalu boncos-boncos amat menurutnya. Kalau 4-4 kan exposure ininya juga udah keangkat sama Shopee-nya dan orang-orang udah siap-siap pada belanja memang. Jadi gitu ibu-ibu semuanya. Kang Gani hatur nuhun, untuk teman-teman Gajah Mander hatur nuhun pisan. Kita kalau ada kesempatan selanjutnya kita akan bertemu lagi, kita sharing-sharing supaya kita semakin bisnisnya semakin maju dan sharing-sharing nggak akan mengurangi bisnis kita insya Allah ya Kang ya. Kang Gani buka-bukaannya luar biasa. Saya kalau buka-bukaan sih mau-mau aja, cuman nggak, angka-angkanya masih memalukan gitu. Tidak ada yang bisa dibuka angka-angkanya. Nanti angkanya kan boncos lagi gitu. Itu ya yang belum bisa di-sharing gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita sudahi saja karena sudah jam 11:30. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Atur nuhun pisan Kang Gani dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan sharing Gajah Mader selanjutnya. Ini Papa Mader teh nggak? Gajah Father nggak ada ya Kang? Nggak ada kayaknya. Iya baiklah. Itu yang di papan tulis apa Kang? Nggak mau dipromosiin itu borong. Oh borong. Gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Itu boleh buat semua atau cuma khusus PNS sih Kang? Iya, jadi Borong ID itu marketplace khusus ASN. Saya lagi nyobain membangun itu sama teman-teman.
Itu senior saya kan Kang ya? Iya, si Kang Ali Bebek Garang. Kang Ali Bebek Garang. Oh, tapi itu mah hanya khusus untuk PNS. Iya, hanya PNS aja. ASN sekarang mah. ASN. Siap. Kalau begitu, terima kasih. Kita tutup. Selamat sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum, Bu Ibu. Sehat terus kapolan, mangga. Mangga.